Setelah melihat proses penyesuaian setelan, baru pada saat itulah saya akhirnya mengerti mengapa pakaian biasa tidak akan pernah sebagus pakaian yang dibuat khusus. Setelan buatan tangan sederhana dijual dengan harga sekitar 20.000 yuan. Diperlukan waktu total 1 minggu untuk menyelesaikannya. Kesulitan produksinya sebanding dengan kesulitan membuat mobil. Ini adalah bengkel setelan untuk talenta Korea. Tuan tua telah berkecimpung dalam industri menjahit selama lebih dari 30 tahun. Dia telah menyesuaikan banyak setelan untuk film terkenal. Langkah pertama dalam membuat jas. Pertama, keluarkan pita pengukur kuning. Ukur 16 dimensi tubuh standar sepanjang leher ke bawah. Dan catat masing-masing 16 ukuran tersebut. Kemudian keluarkan buku contoh kain. Pelanggan harus memilih hingga 50 jenis kain. Pilih salah satu yang sesuai dengan selera dia berdasarkan warna, rasa, dan bahan. Harga setiap kain akan berbeda. Berikutnya adalah counter dengan rasa usia. Tuan tua itu mengeluarkan karton yang tampak putih dari lemari dan oleskan secara merata pada permukaan meja. Gunakan penggaris besi untuk menggambar pola struktur pakaian pada karton. Proses ini biasanya berlangsung lebih dari 30 menit. Kemudian, pegang gunting di tangan dan potong sepanjang tepi pola kertas secara merata. Tujuan pembuatan pola kertas adalah agar pakaian lebih pas. Jika persyaratannya tidak tinggi, bisa juga langsung dipotong. Kemudian, keluarkan kain terbaik dari lemarinya. Buka perlahan dan letakkan rata di atas permukaan meja. Dan gunakan setrika listrik untuk menggantung kain agar lebih halus. Saat ini, dia bisa meletakkan karton di atasnya. Pembagian lebih detail telah dilakukan. Kemudian, hapus pola kertas. Potong seluruh bagian kain menjadi 22 bagian sesuai ukuran. Keluarkan benang katun putih tipis dan masukkan ke dalam lubang jarum. Jahit secara merata di sepanjang tanda sebelumnya. Kemudian gunakan gunting untuk memotong benang panjang. Posisi ujung benang pada lapisan ini dapat dipahami sebagai penandaan. Hal ini juga agar kedua lembar kain dapat tersusun secara simetris pada saat jahitan akhir. Saat separuh kain terbentuk, sekarang mari kita mulai membuat contoh pakaian. Pertama, letakkan kain asli rata di atas kain tiruan yang kasar. Gunakan benang tipis untuk menjahit salah satu ujungnya pada tempatnya. Izinkan dia memberitahu Anda di sini apa itu pencetakan sampel dalam. Yang disebut gaya adalah penyesuaian detail sebelum produk jadi. Master Chef akan menggunakan kain asli untuk membuat satu set sampel makanan ringan untuk dicoba oleh pelanggan. Jika tidak pas maka akan dibongkar dan dipangkas kembali. Jika perlu, semua harus dibongkar dan dijahit kembali. Dengan kata lain, satu set pakaian perlu dijahit 2 kali. Tidak langsung dijahit menjadi bentuk sesuai ukuran aslinya. Saat ini, sampel tubuh telah dijahit ke bagian lengan. Meski bentuk tubuhnya, namun link ini tidak bisa sembarangan sama sekali. Tuan tua itu mengambil seutas benang panjang dan menjahitnya sedikit demi sedikit di bahu. Saat benang terakhir terpotong, pakaian prototipe dibuat dan dibentuk. Selanjutnya, pelanggan akan melakukan uji coba penuh. Pengrajin ahli perlu melakukan penyesuaian mendetail lagi selama 10 menit. Dan tandai setiap posisi tombol sesuai ketinggiannya. Jika ukuran di belakang dia tidak pada tempatnya, gunakan juga pin untuk menandai titik cacat. Kemudian melakukan penyesuaian fisik pada penampilan. Setelah tamu berdiri selama 10 menit, jas itu akhirnya bisa dilepas. Selanjutnya, mulailah melepas ujung benang dan lepaskan semua kabel panjang yang terpasang. Hanya pertahankan garis pendek di atas titik. Karena kelonggaran pinggang kurang dari 1 cm. Jadi segera modifikasi tanda kain dan ubah ukurannya. Hal ini mengurangi kesalahan dalam rincian. Setelah sekian lama modifikasi, selanjutnya, mulailah memotong lapisan jas. Pertama, gunting bagian dalam saku baju sesuai dengan ukuran saku. Lapisi kain yang dibutuhkan menjadi 1. Mengambil semuanya dan berjalan ke bengkel mesin jahit. Letakkan rata di atas dudukan mesin jahit. Lalu melangkah sekuat tenaga dengan kedua kaki. Tekan kuat-kuat lalu gunakan gunting besar untuk memotong bagian tengah lapisan. Dan ambil lapisannya dan jahit ujungnya. Bukankah sekarang terlihat lebih halus? Terdapat juga saku di bagian luar jas. Kemudian ambil selembar kain panjang. Tempatkan di bawah saku pada jarak yang sesuai. Untuk meningkatkan detail, gunakan juga penusuk untuk terus menyesuaikan tepinya. Dia kemudian dapat mengontrol mesin jahit untuk menjahit kedua bagian menjadi 1. Tapi ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Saat ini jelas ada mesin jahit listrik. Mengapa harus menggunakan pedal? Sekarang mulai jahitan kedua. Letakkan juga kain secara mendatar di atas kain kasar. Namun kali ini lebih sulit. Di bagian selanjutnya, pengrajin ahli perlu menjahit permukaan kain hampir 1000 kali dengan tangan. Dan itu harus dilakukan secara manual. Hanya sepotong bahan ini
Saya membutuhkan waktu 20 menit untuk menjahit. Bisakah kamu percaya ini? Andalkan mesin jahit hanya saat memperkuat bagian tepinya. Seperti gambar berikutnya, dia harus dapat melihat seberapa baik detailnya dikontrol. Dalam kondisi memastikan kelancaran, seharusnya tidak ada utas tambahan. Dalam sekejap mata, setengah dari pakaian itu telah dijahit. Periksa kembali permukaannya. Sekarang dia bisa menjahit semuanya. Pertama, jahit lapisan melalui garis penentuan posisi. Garis panjang ini hanyalah garis penguatan sementara. Namun setelah menjahit seluruh tepinya nanti, dia juga akan melepas kabel putih tipis ini. Pada saat ini, dia dapat mengesampingkan bagian utama setelan itu. Apa pendapat Anda tentang tirai gaun ini? Mulailah membuat aksesori berikutnya. Kerah. Setiap orang pasti sudah familiar dengan kerah. Hal ini perlu menjadi sedikit lebih sulit untuk menciptakan kontras yang jelas. Oleh karena itu, kerahnya akan menggunakan 3 lapis kain untuk menambah ketebalan keseluruhan. Dan ada seikat benang tipis yang dijahit di atasnya. Konon pola jahitan ini bisa membuat kerah lebih 3 dimensi. Berikut ini bagian serunya. Tuan tua itu perlahan-lahan akan mengikis sisi lainnya dengan tangannya. Bentuk renda yang timbul pada bagian tepinya akan diratakan ke arah sisi yang lain. Lalu setrika lagi. Sebuah kerah dibuat. Lalu jahit kedua bagian tersebut menjadi satu. Mode jahitan manual yang sama digunakan untuk memperbaiki sementara bagian utama. Letakkan di tepi samping kerah. Dia perlu menggunakan setrika untuk menyetrika permukaannya lagi. Ketika hampir selesai, dia dapat mengontrol jarum dan benang untuk menjahit kain pelapis menjadi satu. Hanya butuh beberapa saat. Garis lehernya dijahit dengan cara ini. Selanjutnya kita akan memasuki bagian yang lebih seru. Tuan tua itu mengeluarkan manset dengan benang yang berantakan. Selanjutnya kita akan menjahit bentuk siku 3D pada kain yang penuh benang ini. Artinya, bagian ini harus dijahit ke dalam alur. Dan seharusnya tidak ada kerutan di bagian tepinya. Mari kita lihat hasilnya setelah dijahit. Ada alur yang jelas di bagian bawah. Artinya setelah mengenakan jas, bahu akan menjadi lebih 3 dimensi. Lalu jahit kedua bagian tersebut menjadi satu. Hanya tepinya yang kurang dari 1 cm. Untuk menjamin kelengkapan, penting juga untuk memastikan bahwa itu tidak akan rusak karena kekuatan eksternal. Sulit membayangkan betapa sulitnya hal ini. Buka lapisan bahu. Buka lemari. Keluarkan 2 bantalan bahu dengan ukuran yang sama dari dalam. Bahan ini didesain dari spons. Dapat mengubah sebagian besar efek bahu selama bertahun-tahun. Seorang pengrajin ahli dapat merobek benang putih dengan tangan kosong, tetapi kebanyakan orang lebih baik tidak mencobanya. Karena robek belum tentu mengakibatkan robek. Kemudian jahit lapisan selongsong di sekeliling tepinya. Karena posisi ini tidak akan dibongkar 2 kali. Jadi gunakan benang tipis hitam untuk menjahit sekaligus. Selanjutnya, mulailah menjahit dekorasi luar. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menjahit kancing hitam besar. Sebagai setelan pendek, tidak banyak tombol di bodinya. Hanya 6 jahitan yang dijahit. Dari segi kesulitan, operasi ini benar-benar membuat jantung Anda berdebar kencang. Kita tidak hanya perlu memahami kesalahannya, kontrol juga posisi ujung benang. Dengan kata lain, berapa banyak garis yang perlu dijahit pada satu sisi. Ini semua adalah persyaratan. Hanya orang dengan gangguan obsesif kompulsif yang dapat berhasil di industri ini. Kalau tidak, siapa yang akan mengejar detail sesat itu? Sekarang dia dapat memotong semua kabel putih. Lapisannya juga dijahit rapat. Penempatan jahitan paling klasik adalah langkah selanjutnya. Saya melihat benang putih menjadi lebih nyaman di tangan sang master. Hanya perlu beberapa saat hingga pola lengkap muncul di depan matanya. Hanya langkah ini. Tidak perlu waktu lebih dari 3 hingga 5 bulan untuk mempelajarinya. Lalu pegang setrika listrik. Dari atas ke bawah, itu perlu disetrika dari kiri ke kanan. Setelan lengkap secara resmi selesai. Setelah diperiksa oleh penjahit, Anda bisa mencoba mantel untuk tamu. Kemudian pelanggan dapat memperbaiki tombolnya sendiri. Tombol terutama mengadopsi desain pengaturan penampilan. 4 tombol di bagian bawah. 2 tombol di atas. 2 tombol di atas terutama untuk dekorasi. Biasanya, kencangkan saja bagian tengahnya atau keduanya. Setelah pelanggan puas, dia akan tunduk sedalam-dalamnya pada tuannya. Di atas adalah keseluruhan proses pembuatan pakaian khusus. Apakah Anda akan menghabiskan 20.000 untuk setelan seperti ini?